Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal M062030 akan membuat sediaan kapsul dan bahannya berupa mortir, cangkang kapsul, kertas perkamen, sudip, kain lap, plastik klip, aminofilin, ephedrine HCl, prednison, luminal, SL. Sebenarnya pada praktikum ini yang digunakannya itu ephedrine, tetapi karena ephedrine dan luminal menyebabkan serbuk lembab sehingga penurunan partikel boron di praktikum, jadi ephedrine diganti dengan ephedrine HCl yang bersifat netral. Pengerusan dilakukan dengan bahan yang potensinya paling kecil, yaitu ephedrine HCl 480 mg. Digerus dengan kuat bisa, pelan bisa, asal homogen dan halus. Sediaan sudah homogen, bahan tadi sudah homogen, kemudian kita tambahkan bahan selanjutnya, campur dan tuang, kemudian gerus hingga homogen. Pada resep ini theophylline diganti dengan aminofilin karena aminofilin bersifat anhidrat serta kelarutan aminofilin yang lebih besar dari theophylline. Perhitungan bobotnya yaitu dengan perbandingan BM aminofilin dibagi BM theophylline dikali berat bahan theophylline yang dibutuhkan pada resep. Setelah homogen, kita campurkan bahan yang ketiga, yaitu potensi yang ketiga terkecil. Dituang, digerus lagi, terus hingga halus dan homogen. Kemudian dituang lagi bahan selanjutnya, kemudian diaduk hingga homogen. Bahan ini adalah aminofilin, terus hingga homogen. Dalam sediaan kapsul ini diminta 9 cangkang kapsul, disuruh membuat 9 kapsul, dimana peminuman akan dilakukan dengan aturan pakai 3 kali sehari. Kemudian kita tambahkan bahan pengisi yaitu sakarum laktis di bagian akhir karena dia bahan tambahan bukan bahan aktif. Kemudian digerus lagi hingga homogen. Jumlah sakarum laktis yang ditambah ini berdasarkan ukuran kapsul yang kita pakai. Sediaan sudah homogen dan halus. Sekarang kita akan melakukan pengisian serbuk ke dalam cangkang kapsul. Metodenya ini ada dua, yaitu dengan tangan dan dengan kertas perkamen. Jika dilakukan secara tradisional, kali ini saya akan membuatnya dengan kertas perkamen, menuangnya dengan kertas perkamen. Serbuk dituangkan langsung ke kertas perkamen sebelumnya. Pastikan tidak akan ada yang tersisa di dalam mortir serbuknya, sehingga kapsul dapat terisi penuh dan tepat dosis.
Ya, selanjutnya kita akan menyusun kapsul dengan perkamen yang telah dilipat. Di sini agak mengalami kerumitan. Satu-satu dimasukkan ke dalam perkamen yang sudah dibentuk untuk cangkang kapsul tersebut disusun. Pengisian dilakukan dengan rapi ya, maksudnya rapat biar dia itu tidak jatuh cangkang kapsulnya. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya cangkang kapsul dibuka. Ini agak sulit ini dikerjakan sendiri. Nah, cangkang kapsul terbuka. Kemudian saya akan buka selanjutnya. Nah, ini setelah semua cangkangnya sudah dibuka, langsung saja kita akan mengisinya dengan serbuk yang homogen tadi. Nah, inilah dia bentuk dari cangkang yang sudah dibuka dan telah disusun. Kertasnya dikuncupkan, dilancipkan agar memudahkan proses penuangan. Ini saya mengalami kesulitan karena tangan saya dua, ini benar-benar cukup merepotkan bagi amatiran seperti saya. Ini dilakukan penguncupan, pastikan tidak jatuh. Dan ini akhirnya digoyang-goyangkan perkamennya, digeser-geser agar serbuk untuk kapsulnya itu dapat jatuh ke cangkangnya. Kemudian ya nanti ditokok-tokok agar dicucuk-cucuk ke dalam cangkang kapsulnya agar kelihatan jelas serbuknya itu tidak kosong, nanti tidak kopong, artinya biar dia padat. Jadi cangkang kapsul harus diisi dengan padat agar sesuai dengan dosis dan memberikan efek terapeutik. Pengisian ini lebih efisien dibandingkan pengisian satu-satu ke cangkang kapsul. Jika pengisian satu ke cangkang kapsul, maka tadi itu yang serbuk dimortir totalnya itu nanti dibagi ke 2 perkamen, dimana masing-masing perkamen itu nanti akan dibagi lagi ke perkamen lainnya, yaitu 4 dan 5. Di sini saya akan sedikit mengalami kendala. Nah, ini sekarang penutupan kapsul karena dia tadi sudah padat, jadi kita tutup saja. Saya kadang takut penyok atau takut muncrat yang di dalamnya itu. Kadang-kadang tertekan karena keringatan, kan tangan saya juga nggak enak itu di dalamnya. Nah, ini sudah tertutup semua. Selanjutnya ini tinggal satu lagi yang sudah padat, kita tutup yang terakhir. Ya, sudah tertutup ya. Pastikan bahwa kapsul yang tertutup itu sudah terceklek, terkunci, sehingga cangkang kapsul itu tidak lepas lagi. Kapsul yang terkunci itu jika dilepas akan hancur dia. Tapi kalau belum itu hanya sekedar lepas saja berpisah. Selanjutnya kapsul-kapsulnya akan dilakukan pengelapan. Ya, akan dilakukan pengelapan agar rasa dan bau yang tidak sedap dari sisa-sisa bahan-bahan yang lengket di cangkang kapsul itu bersih, sehingga tujuan pembuatan sediaan kapsul ini jelas dan tercapai, yaitu untuk menghilangkan bau dan rasa yang tidak sedap. Kemudian dimasukkan ke ini plastik clip. Plastik clipnya sudah saya berikan etiket itu ya, etiket berisi SIP, sudah masuk semua. Nah, selanjutnya etiket akan ditempelkan ke cangkang kapsul tersebut. Etiket akan ditempelkan ke plastik clip sebagai aturan pakai, dan juga pasien yang dituju itu siapa agar lebih jelas. Di dalamnya ada alamat pasien, nama pasien, umur pasien, apoteker, SIPA,